Halo teman-teman, ayo belajar apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari ini kita akan belajar sains. BSH, belajar bersama Limsis. Jangan lupa buat subscribe untuk materi selanjutnya. Apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan menurut kalian? Ayo diskusi. Di video kali ini kita akan bahas apa sih pengertian dari pertumbuhan dan juga perkembangan, serta apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di video kali ini kita akan mengidentifikasi tahap pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia. Nah, yang pertama, pengertian pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan manusia itu? Nah, pertumbuhan sendiri yaitu proses peningkatan ukuran tubuh seperti tinggi ataupun berat badan. Jadi, kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, yang artinya dapat diukur. Contohnya seperti beratku 39, kalau tinggiku 150 cm, seperti itu. Jadi bisa diukur ya guys. Nah, selanjutnya pengertian perkembangan. Apa sih perkembangan manusia itu? Yaitu proses perubahan menuju kematangan fungsi tubuh. Masih bingung ya guys? Aku kasih tahu ya, kalau di perkembangan itu bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur secara langsung. Contohnya itu seperti pas bayi, kalian belum bisa berjalan ya. Tapi setelah balita, kalian sudah mengalami proses perkembangan hingga kalian bisa berjalan. Seperti itu, sampai sini paham? Oke, mungkin beberapa dari kalian masih belum paham dari pengertian yang aku kasih dan kasih beberapa spill-spill perbedaan. Di sini aku ngasih contoh yang berbeda, oke? Sekalian dua-duanya di sini biar tahu bedanya yang mana. Kalau pertumbuhan ini bisa dilihat atau dihitung, itu bisa dilihat, bisa dihitung. Jadi peningkatan fisik manusia seperti berat badan atau tinggi badan. Jadi pas anak-anak terlihat masih gemuk, masih tembem berat, jadi badannya bisa diukur dan bisa dilihat juga. Tapi kalau sudah remaja atau dewasa, dia sudah kurus, jadi udah langsing, berat badannya juga sudah menurun gitu. Atau tinggi badan. Kalau tinggi badan bisa dihitung kan. Kalau masih anak-anak kan kelihatan pendek gitu, kayak contoh di gambar. Dan kalau sudah dewasa itu terlihat tinggi, jadi bisa dilihat dan diukur gitu loh. Kalau perkembangan, nah perkembangan ini peningkatan kemampuan fungsional. Jadi perkembangan manusia itu dilihat dari peningkatan kemampuan fungsionalnya. Misalnya cara kamu berpikir. Maksudnya apa sih? Kalau masih bayi, belum bisa ngomong, itu kan apa-apa serba nangis. Kayak mau BAB itu mau nangis, mau makan, mau nyusu itu masih nangis kan, karena mereka itu masih belum belajar seperti apa sih untuk berinteraksi, ingin mengatakan bahwa saya ingin seperti ini gitu loh. Tapi kalau sudah anak-anak, apalagi remaja dan dewasa, sudah mengetahui cara-cara berinteraksi seperti apa. Nah, itu perkembangan. Jadi perkembangan dari bayi menuju ke dewasa itu dari pikirannya, dari sebelumnya belum tahu ini jadi tahu ini gitu loh. Berarti itu. Oke, selanjutnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan? Banyak hal sebenarnya di sini aku sebutin 4, yaitu faktor genetik dan faktor kesehatan juga, faktor nutrisi serta faktor lingkungan. Paham tidak? Kalau faktor genetik itu berarti ya dari keturunan-keturunannya. Kalau faktor kesehatan berarti dari imunnya seorang manusia. Terus faktor nutrisi itu dari asupan makanan yang dikonsumsi pada manusia tersebut. Sedangkan faktor lingkungan ini seperti di keluarga ataupun sekolah dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi perkembangan pada manusia? Yang dapat mempengaruhi pada perkembangan manusia itu contohnya stimulasi lingkungan, terus pengalaman sosial, terus pendidikan, kesehatan mental, seperti itu. Kalau pendidikan otomatis ya dari SD, SMP, SMA pasti meningkat ilmunya itu. Kalau pengalaman sosial seperti dari sesuatu yang tidak diajari di sekolah, di kelas, di bangku sekolah itu bisa diajari di lingkungan sosial seperti itu, kayak cara sopan santun, terus juga berorganisasi misalnya, terus juga kerja sesama tim dalam organisasi itu juga bisa menjadi faktor mempengaruhi perkembangan. Kesehatan mental itu juga paling penting karena kenapa? Kalau mental kita kuat, mental kita sehat, automatically perkembangan akan pesat juga. Tapi kalau mental kita down, itu sangat mempengaruhi perkembangan, kayak gak ada perkembangan pada diri kita. Jadi keep your healthy mental, guys. Nah, di sini ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini ada pertumbuhan pada bayi. Biasanya pertumbuhan pesat terjadi di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi, bayi mulai belajar berjalan, berbicara, dan mengenali lingkungannya. Selanjutnya, pertumbuhan pada anak-anak. Pertumbuhan fisiknya itu mulai melambat, tetapi perkembangan kemampuan motorik dan sosial meningkat. Jadi, anak-anak mulai sekolah dan juga berinteraksi dengan teman sebayanya, seperti itu. Selanjutnya ada pertumbuhan pada remaja. Nah, di masa remaja ini, masa pubertas, pertumbuhan fisik itu signifikan. Misalnya tinggi badan, berat badan itu bertambah pesat. Perkembangan emosional dan juga sosial di sini tuh sangat penting dalam fase remaja. Dan selanjutnya itu pertumbuhan pada orang-orang dewasa. Pertumbuhan fisik itu berhenti pada masa dewasa, fokus pada perkembangan mental dan juga sosial. Mereka mulai bekerja, membangun hubungan jangka panjang dan juga tanggung jawab kepada keluarga, seperti itu. Nah, di sini perkembangan pada lansia. Penurunan fungsi fisik dan juga mental secara perlahan, fokus pada kesejahteraan emosional dan juga kesehatan fisik saja. Teman-teman, thank you for watching. Bye-bye. Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe channel ini. See you in the next video. Bye-bye.